Shalom. Kayaknya kurang semangat nih. Ini terpukau dengan Bapak engkau sungguh baik atau ada pergumulan sendiri? Shalom. Puji nama Tuhan. Itu baru kita semangat bahwa Bapak kita sungguh baik. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi pegangan dalam hidup kita untuk kita melakukan aktivitas dalam sisa waktu yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Dan kami saat ini Tuhan mau diam dalam beberapa waktu ke depan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, sekalipun persiapan banyak buku yang dibaca, pengetahuan, tetapi semuanya itu tidak ada arti apa-apa bagi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari hikmat daripada-Mu Tuhan Engkau mau taruh dalam bibir mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan hanya kebenaran yang sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia. Mari Tuhan Engkau berkati waktu yang singkat ini Tuhan, dan biarlah Engkau mau ambil alih lalu lintas berpikir kami, suasana hati kami, ruangan ini. Kalau ada intervensi kuasa-kuasa yang bukan berasal dari kami, tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Allah sendiri yang memenaungi kami, mengambil alih, memimpin kami, dan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru bagi kami untuk kami dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau di waktu-waktu yang Engkau percayakan untuk kami nikmati sisa hidup yang Engkau percayakan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kewajiban itu di mana-mana itu selalu ada kewajiban. Entah sebagai suami, istri, anak-anak, pelajar, karyawan, karyawati, usahawan, semua ada kewajiban. Contohnya untuk kesehatan aja kita ada kewajiban, di mana harus membayar setiap bulan. Kewajiban kita lalaikan, di stop, di stuck. Oleh sebab itu kita akan membicarakan hari ini satu tema yang luar biasa, keluarga Kristen. Kewajiban keluarga Kristen. Nah, kewajiban keluarga Kristen itu apa saja? Mari kita belajar dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, tapi saya hanya mengambil beberapa ayat saja. Ayat pertama dan kedua saya akan membaca. Ayat ke-13 sampai 15 kita silih berganti sampai ayat yang ke-15 nanti. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kemerdekaan Kristen. Ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan janganlah kamu lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ayat 13 Bapak Ibu. Ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15 kita bersama-sama. Tetapi jikalau kamu saling berbahagialah kita membaca kebenaran firman Tuhan, menghayati dalam hidup kita, dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ini sangat luar biasa. Bapak Ibu, di sini kita belajar kewajiban keluarga Kristen. Tidak mungkin namanya keluarga tidak ada ayah dan ibu. Memang ada saja anak yatim, ada anak piatu. Tapi kalau anak itu cuma yatim, yatim itu berarti kehilangan ibu. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti anak ini akan bertumbuh dengan apa? Kehilangan
kasih sayang. Kalau anak itu hanya bertumbuh dengan piatu, berarti kehilangan bapak, gitu ya. Berarti hanya ibu. Anak ini akan bertumbuh dengan tidak rasa hormat. Orang tidak akan menghormati anak ini. Sebagaimana anak-anak yang bertumbuh dengan keluarga yang lengkap. Ini kenyataan. Oleh sebab itu, kewajiban keluarga Kristen di sini yang Paulus ingin untuk beberkan bagi kita bahwa keluarga itu utuh. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, kakak, adik, dan sebagainya. Adik nggak boleh melebihi kakak. Kakak juga tidak boleh mengambil porsi adik-adiknya. Harus saling mengisi satu sama yang lain. Itulah keluarga. Oleh sebab itu di dalam setiap keluarga memiliki aturan masing-masing, di mana setiap anak memiliki kewajiban sebagai tanggung jawab. Yang kakak barangkali tugasnya di dapur, membantu ibunya. Ini kewajiban. Dan memang aturan ini mesti dibentuk dalam keluarga sebagai orang percaya, untuk menunjukkan bahwa oh, keluarga ini memang adalah keluarga Kristen, saling mendukung satu sama yang lain. Kalau yang satu ditugaskan untuk membereskan kamar, yang lain ditugaskan untuk membereskan ruang tamu. Ini perlu dididik mulai dari masa kanak-kanak. Oleh sebab itu kita akan belajar dari kitab Galatia 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Bagaimana kewajiban keluarga Kristen sesungguhnya sesuai dengan kitab Galatia ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari pasal 5 ini. Yang pertama, kewajiban keluarga Kristen, kalau kita lihat ya, di ayat yang keempat dikatakan demikian. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Lihat, hukum Taurat memang Tuhan Allah berikan kepada manusia. Tapi saya mau katakan, siapapun manusia tidak bisa hidup menaati hukum Taurat. Tidak bisa. Maka itu manusia dikatakan semua berdosa. Kalau manusia itu bisa hidup dengan hukum Taurat, Kristus tidak mungkin ada. Kalau dikatakan aja, jangan matamu berbuat dosa, bisa enggak? Saya kadang-kadang jalan sama istri saya aja, saya suka bilang, Non, ternyata kamu lebih cantik ya dari orang itu ya. Ya kan, punya mata kan? Ya kalau model lewat di depan saya, masa saya bilang itu bukan model? Kan gitu kan? Tapi saya katakan gini, kamu istri saya lebih cantik dari model itu. Karena apa? Kamu pilihan saya. Jadi inilah mata. Mata diberikan Tuhan untuk melihat, tapi dengan mata juga kita bisa berbuat dosa. Waktu mata kita udah menjelalat melihat tanaman ya di pekarangan orang yang buahnya segar begitu aja, kita lihat aja, coba. Dosa. Menginginkan aja udah dosa. Inilah hukum Taurat. Jadi tidak bisa kita sebagai manusia menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Ini yang Paulus ingin sebagai kewajiban keluarga Kristen, hidup yang taat. Taat itu berarti kita tunduk, kita lakukan apa yang sekalipun kita tidak bisa, tapi kita berusaha untuk bisa melakukan hal itu. Bapak Ibu, kalau saya lihat ya, dulu kami biasa kalau suka naik gunung dulu ya. Oh, heboh-heboh kalau zaman saya anak muda itu suka naik gunung. Bukan motor-motor, bukan, enggak. Dulu enggak ada tuh zaman-zaman motor rame-rame konvoi, enggak ada. Tapi bagaimana kita punya prestasi, kita bisa tanam bendera merah putih atau grup kita di puncak gunung. Nah, itu bangga. Tapi Bapak Ibu tahu, untuk bisa proses ya bagaimana kita bisa taat naik gunung dengan tidak kekurangan suatu apapun, latihan fisiknya juga ada. Contoh, Bapak Ibu, kalau kita nyanyi, apakah ini udah nyanyi yang baik?
Saya waktu latihan, persiapan untuk masuk dapur rekaman, waduh, baru saya tahu, wah, mengerikan. Itu sampai muntah kuning karena sakit. Sebab nyanyi itu bukan dari tenggorokan. Jadi kalau teman-teman kemarin di atas bilang, Pak Yan, itu bagaimana sih? Itu napas atau apa sih, kok bisa panjang begitu gitu ya? Itu ada tekniknya. Jadi bagaimana teknik untuk bernyanyi, napas kita nggak cepat habis, ada juga tekniknya. Semua butuh proses. Semua butuh ketaatan. Waktu kita taat dengan hal kecil, perkara besar Tuhan akan berikan. Waktu kita taat dengan satu bidang, kita akan berhasil dalam bidang itu. Bapak Ibu, saya mulai bertobat. Saya cuma komitmen dengan pelayanan pribadi. Saya senang melihat orang diubah oleh Tuhan, ya, memperkenalkan Kristus kepada mereka, mereka percaya, mereka mengambil keputusan, dan mereka bertumbuh. Saya senangnya luar biasa. Saya tidak pernah bangga dengan diri saya, tapi saya bangga dengan Tuhan begini. Bisa ya? Hebat ini Tuhan. Saya aja dari manusia kotor, ya, gelandangan, ya, gembel, emper-emper toko, bisa, begitu ya? Bisa ada di rumah yang indah, sejuk, nyaman, bisa. Dari mana? Saya dari kota Ambon, dari Pulau Ambon sana datang ke Jakarta, tidak bawa apa-apa. Duit aja nggak punya, bagaimana mau punya rumah? Makan aja mesti lihat dulu yang mana nih kita bisa dapat jatah makan. Tapi saya mau katakan, waktu pertobatan itu terjadi, ketaatan saya lakukan buat Tuhan. Saya cuma katakan, Tuhan, hari ini apapun yang terjadi dengan saya, dengan besok itu cuma bedanya waktu. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Nah, inilah yang ingin Paulus sampaikan kepada kita di bagian yang pertama. Kewajiban keluarga Kristen, hidup taat. Jangan sampai hidup di luar kasih karunia. Kasih karunia itu bagaimana? Ini sekarang zaman kasih karunia, bukan lagi zaman hukum Taurat, yang dimana gigi ganti gigi. Kalau kita nyolong barang orang, kita ambil begini, putus tangan kita. Mata berbuat dosa, mata dicungkel. Tidak lagi. Tapi zaman kasih karunia ini, zaman anugerah ini, Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini zaman kasih karunia. Jadi waktu kita kembali melakukan tata cara yang lama, maka itu ada orang bertanya, kenapa orang Kristen gak lagi sunat? Memang itu tidak lagi diwajibkan. Karena apa? Yesus itulah yang membuat kita lebih sempurna. Karena apa? Sunat hati itu lebih berharga. Waktu kita memberikan hati kita kepada Allah, Allah akan membereskan kita, Allah akan menguduskan kita, dan kita berkenan kepada Dia. Itulah salah satu dari ketaatan kita yang Allah inginkan, supaya jangan kita hidup di luar kasih karunia. Karena kalau di luar kasih karunia, kita ikut aturan-aturan. Seperti maaf, ada banyak orang, dan kita tahu di Indonesia ini banyak aturan dari masing-masing daerah. Sekarang kita mau tunduk kepada aturan di daerah itu, atau kita mau tunduk kepada Tuhan? Saya kalau menikah dengan Ibu Ros, kalau saya bawa ke adat saya, aduh, mana mampu dia, kan gitu ya. Itulah tata cara. Tapi saya kembali lagi, saya tidak mau terikat dengan hal-hal seperti itu, yang hanya ritual secara tradisi, yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi mari kita taat kepada Tuhan, lakukan kebenaran yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan mau, supaya kita benar-benar menjadi sempurna di hadapan Allah dengan kewajiban sebagai keluarga Kristen. Orang yang lahir dari kekristenan, memiliki kepalanya Kristus, mari kita tunduk, kita taat. Karena Dia satu-satunya. Di luar Dia tidak ada apa-apa. Ini yang
Paulus ingin bagikan bagi kita. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di dalam keluarga itu ada masing-masing keluarga dengan anggotanya masing-masing. Tugas bukan cuma satu. Kalau yang tua kerjanya di tempat A, yang nomor 2 nggak mungkin lagi di tempat A, pasti di tempat lain. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Nah, tinggal bagaimana kita taat, kita mau berhasil dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan kita lakukan, kita akan memiliki perkara besar. Yang penting kita mau. Jadi kalau kembali lagi dalam pertobatan saya cuma punya iman bodoh-bodoh. Saya suka bilang begini, ya ikut saja apa yang Tuhan mau. Saya tidak punya ada keinginan lain. Saya cuma ikut saja. Tapi yang saya tanamkan untuk diri saya, Tuhan ajarin saya Tuhan untuk bisa tetap setia dan taat melakukan apa yang Engkau percayakan. Itu doa saya. Dan puji Tuhan sampai saat ini masih ada sebagaimana adanya saya. Hal ini berarti hubungan dengan Kristus ditiadakan. Karena apa? Kita melakukan apa? Tata cara yang sebenarnya ada tata cara agamawi yang membuat kita juga terpisah dari Allah. Akhirnya kita tidak taat. Contoh, saya dulu senang sekali kalau pas bilang puasa, apalagi mahasiswa ya, saya suka saling mengintip. Kadang-kadang mahasiswa tuh pagi-pagi sengaja pagi-pagi. Kemana? Mau beli dulu vanity, kancing baju copot. Ya, saya bilang bagus. Cepat baliklah. Ternyata saya dari belakang pelan-pelan ikutin. Apa yang terjadi? Sampai di sana bukan dia ke warung beli vanity, tapi dia ke warung yang tidak ada vanity. Ada lauk ini dan itu kan, mulai masuk. Bu, tolong bu, ngintip. Begitu selesai, bagaimana tadi? Puasa masih berlanjut nggak? Masih Bapak. Bapak kan lihat sendiri, coba. Kalau nggak puasa, kita nggak seperti ini Bapak. Ini agak sedikit pusing-pusing nih. Saya bilang yang benar. Pusing itu benar-benar karena puasa, atau memang pusing karena keracunan ikan dan tempe tahu tadi? Bapak ini bisa aja. Yang benar. Bisa ya? Ini taat nggak? Tapi saya mau katakan, puasa yang dibuat di sekolah-sekolah teologi itu akhirnya membuat mahasiswa menjadi diikat oleh roh agamawi. Karena apa? Dia nggak lagi tulus melakukan puasa itu. Tapi puasa itu karena terpaksa. Nah, puasa karena terpaksa akhirnya membuat orang jatuh ke dalam dosa. Tidak ada persiapan, puasa hanya ikut-ikutan, dan mulai apa? Sarapan pagi. Begitu datang bikin mukanya memelas. Kenapa? Ya, lagi punya pergumulan. Amin. Begitu saya tunjukin foto, ini tadi siapa? Bapak. Ayo, Bapak, saya perlu pengakuan dosa dulu nih Bapak. Bisa Bapak Ibu? Inilah kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat kita terikat, terjerat oleh dosa. Roh agamawi, itulah yang membuat kita terpisah, yang membuat kita tidak taat. Oleh sebab itu Yohanes 15 ayat 6 demikian bunyinya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Bapak Ibu, saya ingat kalau ranting-ranting kayu itu, kalau kita di kampung itu kalau masak pakai kayu, senang cari ranting-ranting kering, ya. Dan nasi kalau dimasak pakai kayu bakar itu paling enak, sedap. Makannya tuh, waduh, benar-benar lahap. Sekalipun cuma pakai sambal. Karena apa?
ada bau dari itu, asap itu yang membuat nasi itu lebih enak. Tapi saya mau katakan, ini kayu untuk kita masak, berarti. Tapi kalau kita adalah manusia-manusia yang sebagai cangkok, ya, tidak berarti, dibuang, dicampakkan. Apa yang terjadi? Kita nggak ada arti apa-apa. Kita keluar dari satu rel garis rencana Allah. Kita disingkirkan. Apapun yang kita lakukan, nggak akan kita lihat hasilnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, satu ayat lagi dikatakan begini dari 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan kebenaran, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Biliam anak Beor, yang sukar menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini hati-hati Bapak Ibu. Perbuatan jahat ini, saya teringat juga nih, untung Tuhan panggil saya. Dulu kalau jadi, ya namanya hidup di jalan ya, parkir, kuasai tempat parkir. Kalau orang gak bayar parkir aja, dulu cuma parkir 100 perak. Gak bayar parkir, mobilnya kita rusakin. Berdosa gak? Saya kalau ingat-ingat itu saya bilang, Tuhan ampuni. Cuma gara-gara 100 perak kita rusakin mobil orang, kempesin bannya. Di mana coba perasaan? Cuma gara-gara 100 perak. Tapi lewat 100 perak juga kita bisa makan. Jadi Bapak Ibu, itulah bagian yang pertama. Kewajiban keluarga Kristen, bagian yang kedua dari ayat yang ke-6 bunyinya demikian. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi Bapak Ibu, ternyata kasih itu punya nilai luar biasa. Kalau kita tunduk kepada hukum Taurat, lakukan sunat, kita tidak ada arti apa-apa. Kalau kita tidak bersunat juga, tidak ada arti apa-apa. Tapi yang mempunyai arti dan nilai plus itu, ini dia. Ini dia. Waktu kita terima Yesus, ada tanda tambah di hati kita. Salib Kristus nyata. Waktu salib ini muncul dalam kehidupan kita, tanda tambah ini, kita punya nilai plus. Nah, nilai plus inilah yang membuat kita menjadi berarti, harus memiliki iman yang bekerja oleh kasih. Bapak Ibu, kalau cerita tentang kasih, saya dulu ini sebenarnya orang hidup yang di jalan itu memiliki kehidupan yang dibilang tega. Kadang-kadang lihat orang itu kasihan, tapi satu sisi untuk melanjutkan kehidupan ini di dunia yang keras, harus keras juga. Tapi begitu bertobat, saya bilang, Tuhan ampuni. Karena apa? Kasih di dalam kehidupan kita itu bisa menutup segala pelanggaran. Apapun pelanggaran yang orang lakukan buat kita, waktu kita lampiaskan dengan kasih, sama seperti besi panas yang membara, kita siram dengan air yang dingin. Itulah kasih. Karena apa? Kristus itu adalah sendiri melambangkan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, waktu kita memiliki Dia, kita terimpartasi kasih. Karena apa? Dia ada dalam kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di bagian yang kedua ini, keluarga, ya, kewajiban keluarga Kristen harus memiliki iman yang bekerja oleh kasih. Jadi kalau iman tanpa perbuatan juga hakikat mati. Kenapa saya katakan demikian? Bukan berarti iman tanpa kasih aja memang udah cukup iman kita kepada Allah. Tapi kalau kita katakan saya punya iman kepada Allah di dalam Kristus Yesus, terus kehidupan saya tidak ada kasih, bagaimana? Percuma. Karena apa? Terimpartasi kasih Allah di dalam Kristus kepada kita, itu dengan mudah kita mempraktekkan itu kepada orang lain tanpa pamrih. Ada hal-hal kecil yang kami buat tapi dampak besar buat orang lain.
dan orang lain melihat hal itu sebagai sesuatu hal yang aneh. Pak Yan, Ibu Ros, sampai saat ini ada orang yang seperti ini ya. Saya bilang, kenapa? Kami lakukan sesuatu itu bukan spesial. Bukan berarti kami ingin punya nama atau dihargai, tidak. Tapi waktu kami lakukan sesuatu buat orang lain, karena kasih Allah kepada saya, istri dan keluarga, saya impartasikan juga kasih itu kepada orang lain. Itu luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kewajiban keluarga Kristen harus memiliki iman yang bekerja dengan kasih. Kalau kita katakan kita punya iman kepada Yesus, berarti ada juga kasih Kristus dalam hidup kita. Yang pertama dari bagian yang kedua, dalam bagian ini Paulus mendefinisikan sifat tepat dari iman itu. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang hidup, karena juru selamat yang hidup. Iman yang begitu vital, sehingga mau tidak mau akan menyatakan diri di dalam perbuatan kita lewat kasih. Jadi kalau orang katakan orang Kristen itu tidak ada kasih, saya ragu. Itu benar orang Kristen atau bukan? Sebab orang Kristen mau dicemo, mau ditekan, mau disakiti, senyum-senyum aja. Sampai ada orang katakan begini, Pak Yanuman, perasaan kalian udah tumpul ya? Kenapa? Kenapa nggak dibalas? Ya apa yang mesti dibalas? Kalau orang lakukan sesuatu bukan berarti kita harus balas, tapi kita harus berdiam dan berdoa, nyatakan kasih dan kuasa Allah kepada orang itu. Kalau orang itu siap menerima kasih dan kuasa Allah, dia akan diubah. Tapi kalau tidak siap, silakan dia dipanggil cepat oleh yang mempunyai kehidupan. Itu aja. Itu yang pertama. Jadi iman itu harus diekspresikan, dipraktekkan. Saya punya iman kepada Yesus. Ya bagaimana? Kalau saya punya iman kepada Yesus, tunjukkan. Tunjukkan bagaimana? Dengan perbuatan kita. Itulah kasih. Oleh sebab itu yang bagian kedua dari bagian kedua, iman yang tidak sungguh-sungguh mengasihi dan menaati Kristus, menunjukkan perhatian yang besar terhadap pekerjaan kerajaan Allah, dan dengan aktif menolak dosa. Ini sesuai dengan kasih. Karena apa? Kasih itu ada lemah lembut. Kan ada firman Tuhan yang diubah menjadi lagu. Kasih pasti murah hati. Kasih sombong nggak? Nggak ada sombong. Kasih egois nggak? Nggak ada egois. Itulah kasih. Inilah kita menunjukkan iman kita kepada Kristus, karena Dia sumber, dan lewat sumber itulah kita menjadi seperti sekarang ini. Yang ketiga, kewajiban keluarga Kristen dari ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halang kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Jadi kalau ada yang menghalangi kita untuk menuju kepada kebenaran di dalam Kristus Yesus, hati-hati. Itulah si Beelzebul. Dia selalu memakai segala cara untuk mencuri perhatian kita, untuk membuat kita mulai bergeser dari kasih Allah. Jadi mari kita mesti mengetahui kelemahan kita dari diri kita. Saya ini kelemahan di mana ya? Kalau dari dulu saya katakan buat istri saya, you mau taruh duit berapapun, saya nggak terpengaruh. You mau taruh kedudukan buat saya pun, saya nggak terpengaruh. Karena saya bukan orang yang ingin memiliki kedudukan. You mau taruh apapun, nggak ada. Karena apa? Semua dari kecil saya sudah menikmati. Maka itu, kalau orang-orang lihat istri saya, mereka bingung. Kok Pak Yan kalau jalan sama istri, non, bagi dong bensin. Non, kita mau makan, bayar dulu. Mereka bingung. Terus mereka suka bertanya, Pak Yanuman, emang gak ada duit di dompet? Memang saya gak punya duit di dompet. Kartu semua kosong.
Kan bendahara di rumah tuh siapa coba? Halo Bapak Ibu? Bendahara di rumah siapa? Bapak atau Ibu? Kalau Bapak bendahara di rumah, tolong katakan bahwa Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya tidak mau ambil hak dari istri saya. Karena apa? Yang mengatur rumah tangga siapa? Istri atau Bapak? Kalau memang ada bapak-bapak yang jadi bapak rumah tangga, biarlah ibu-ibu yang bekerja, bapak di rumah urus anak-anak, iya kan? Tapi saya mau katakan begini, harus satu pintu. Ini kita membuktikan ketaatan kita, kasih kita, iman kita praktekkan. Supaya waktu persediaan di rumah, istri yang tahu atau suami yang tahu. Nggak ada garam nih. Kayak pagi-pagi tadi ya, ayo Pak, persediaan kita menipis, saya temanin keluar belanja. Gak pakai tunggu dulu kan, saya mesti transfer. Kalau tunggu dulu saya transfer kapan? Waduh, gak sarapan pagi kita. Bisa Bapak Ibu? Nah, oleh sebab itu kita mesti dalam keluarga kita punya sistem, masing-masing punya tanggung jawab. Siapa yang punya tanggung jawab untuk pendidikan anak, siapa punya tanggung jawab di dapur, ada satu pintu. Ini yang Paulus ingin bagikan buat kita. Dahulu kamu berlomba-lomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Jadi kebenaran Allah ingin supaya rumah tangga itu memang tertib. Kewajiban rumah tangga Kristen adalah teladan dalam kehidupan Allah. Bagian kedua, bagian ketiga ini dikatakan ya. Yang pertama, semua pengajaran Kristus harus melalui ujian. Karena apa? Tetap teguh, tidak mudah terpengaruh. Kalau kita tetap teguh di dalam Kristus, tinggal diam seperti pohon. Waktu pohon itu tumbuh, dia tidak bergeser kemana-mana. Waktu diangkat, pindah tempat yang lain, dia tidak akan berbuah. Dia mengalami apa? Stres. Dia mesti beradaptasi lagi. Tapi kalau dia tetap di situ, berbuahnya cepat. Dan hasilnya kita bisa nikmati. Sama seperti kita orang percaya, tinggallah di dalam Kristus, jangan berpindah. Ajaran apapun yang menggoda kita, jangan pernah kita bergeser. Itu semua tipuan iblis. Tapi waktu kita berpegang kepada Kristus dengan setiap firman dan janji-janjinya, kita akan lihat hasilnya. Apa yang kita mau, siap kita terima. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga, tetap teguh, tidak mudah terpengaruh. Di poin yang ketujuh tadi, ayat yang ketujuh tadi. Oleh sebab itu, semua pengajaran-pengajaran yang sekarang ini terjadi di dalam dunia ini, kita perlu uji lagi. Tuhan, ini benar enggak dari Engkau? Karena ingat, pemberitaan Injil, ya, pemberitaan kebenaran firman Tuhan dari Alkitab cuma satu. Yesus Kristus namanya. Mulai dari dia lahir, ya, dia melayani, dia mati, dia bangkit, ada kuasa dan otoritasnya hanya ada di sini. Oleh sebab itu, kalau ada ajaran lain di luar dari Alkitab, kita perlu ragukan. Karena keselamatan cuma satu, hanya ada di dalam Kristus Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Maka itu dengan tegas dia katakan, kewajiban keluarga Kristen percaya kepada Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau datang kepada Bapa harus melalui dia. Di luar dia tidak ada jalan lain. Boleh ada jalan banyak ke Roma, mau lewat laut, mau lewat darat, mau lewat udara, silakan. Mau jalan kaki juga boleh. Tapi kalau ke sorga nggak bisa. Jalan kaki nggak akan nyampe-nyampe kalau tidak melalui Kristus. Oleh sebab itu kita punya iman yang teguh kepada dia, dan kasih Kristus ada dalam kita mempraktekkan itu. Karena apa? Tetap teguh, tidak mudah terpengaruh. Itu yang Tuhan inginkan. Bagian yang kedua, kita sama sekali tidak boleh menguji ajaran hanya dengan perasaan, pengalaman,
hasil mujizat. Mujizat juga ada yang palsu. Jadi hati-hati. Kalau mujizat yang orang-orang lakukan tidak ada di sana nama Yesus yang dimuliakan, hanya kepentingan pribadi, minggir. Bahaya. Itu bahaya. Perasaan juga bahaya. Pengalaman juga bahaya. Tapi mari kita bergantung kepada kebenaran Kristus. Kita harus berhati-hati terhadap semua ajaran yang mengatakan bahwa firman Allah tidak lagi memadai, sehingga gereja memerlukan kesarjanaan. Ini bahaya. Bapak Ibu, orang yang tidak bisa baca, dia lewat Alkitab dia bisa baca. Dipakai Tuhan luar biasa, membangkitkan orang mati 13 termasuk istrinya. Hanya seorang buta huruf yang bisa membaca dari Alkitab dan dipakai Tuhan luar biasa. Apa dia perlu sekolah teologi? Sekolah teologi perlu untuk kita diperlengkapi, supaya jangan kita keluar jalur. Ada doktrin-doktrin yang perlu kita mengetahui, yang perlu kita pegang untuk mengajar jemaat supaya tidak sembarangan. Tapi ada juga yang Tuhan pakai secara hikmat yang dari Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kewajiban yang terakhir, kewajiban keluarga Kristen memiliki kemerdekaan. Dipanggil untuk merdeka. Memang Indonesia sudah merdeka. Kita hidup di negara Indonesia yang merdeka sekian puluh tahun. Tapi saya mau tanya, apakah benar-benar kita sudah merdeka? Atau kita masih diperhamba? Masih dikungkun, masih dirantai, masih diborgol. Tahu borgol ya? Kalau polisi tangkap orang kan borgol tuh. Bebas nggak? Nggak bebas. Gitu ya? Apalagi kaki tangan kalau diborgol sama jalan. Bebas nggak? Saya mau ke sini nggak bisa, mau ke sana nggak bisa. Tapi waktu Tuhan ya memberikan kita kemerdekaan itu sempurna. Akhirnya dengan mudah kita meraih otoritas dan kuasa Allah untuk memerdekakan orang lain lagi. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Karena kemerdekaan ya Tuhan berikan sempurna. Tidak ada satupun yang dapat menghambat kita. Hukum Taurat tidak. Karena hukum Taurat sebagai manusia kita tidak mampu untuk melakukan hal itu. Tapi kita mampu melakukan apa? Dua hukum dalam kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Waktu kita memberikan hati kita kepada Allah, ya, maka terpancar dalam praktek kehidupan kita hari lepas hari, kasih juga terpancar kepada sesama. Itu yang Tuhan inginkan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik, sehingga Engkau boleh mengajarkan kami bahwa kewajiban keluarga Kristen hidup yang taat, tidak hidup sembarangan dengan diombang-ambing. Hidup sebagai keluarga Kristen kewajiban adalah harus memiliki iman yang bekerja oleh kasih. Terima kasih Tuhan. Dan hidup sebagai keluarga Kristen, kewajiban keluarga Kristen tetap teguh, tidak mudah terpengaruh oleh apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kewajiban keluarga Kristen memiliki kemerdekaan, dipanggil untuk merdeka dan dapat memerdekakan orang lain yang terikat oleh hal-hal duniawi, oleh tipu daya iblis, oleh semua kelicikan, oleh semua keegoan, serakah. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh mengajarkan kami sebagai orang percaya memiliki kewajiban sebagai keluarga Kristen yang benar-benar menjadi surat Kristus yang terbuka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.